Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adriano Matullah Metiari dari kelas 1C dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan NPM 0204241100. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bentuk-bentuk laporan laba rugi dari 3 perusahaan, yaitu perusahaan jasa, perusahaan manufaktur, dan perusahaan dagang. Jadi itu mari kita langsung ke. Oke, kita langsung ke materi, yaitu laporan laba rugi. Itu income management adalah laporan yang menunjukkan kinerja keuangan suatu perusahaan dalam periode tertentu dengan merinci pendapatan, biaya, dan laba rugi yang dihasilkan. Bentuk laporan laba rugi dapat bervariasi tergantung pada jenis perusahaan. Perusahaan dagang, manufaktur, dan jasa meskipun tujuan sama, yaitu menggambarkan kinerja finansial perusahaan. Laporan laba rugi berbagai jenis perusahaan memiliki struktur yang sedikit berbeda tergantung pada jenis perusahaan mereka. Berikut adalah bentuk laba rugi 3 jenis perusahaan laba rugi: perusahaan dagang, perusahaan manufaktur, dan jasa. 1. Laporan laba rugi perusahaan dagang. Perusahaan dagang berfokus kegiatan jual beli barang tanpa pengelolanya. Mereka membeli barang menjadi supplier dan menjual kembali kepada konsumen. Laporan laba rugi perusahaan dagang cukup sederhana dan biasanya terdiri dari beberapa komponen berikut. Struktur laporan laba rugi perusahaan dagang. Pendapatan per penjualan. Ini adalah jumlah pendapatan yang diperoleh perusahaan dari penjualan barang dagang. Pendapatan ini bisa berupa penjualan tunai maupun kredit. Harga penjualan HPP merupakan biaya langsung yang dikeluarkan untuk memperoleh barang yang dijual. Biasanya terdiri dari harga beli barang, biasanya pengangkutan, dan biaya impor. Jika untuk perusahaan dagang, HPP langsung berhubung dengan barang yang dibeli dan dijual. Laba kotor. Ini adalah selisih antara pendapatan penjualan dan harga pokok penjualan. HPP, laba kotor menunjukkan berapa efisiensi perusahaan dalam membeli dan menjual barang dagang. Formula laba kotor: pendapatan penjualan HPP sehari-hari perusahaan seperti gaji karyawan, biaya sewa, permasalahan arbitrasi, dan utilitas. Laba opsional ini adalah laba yang diperoleh setelah dikurangi dengan beban operasional. Laba ini menunjukkan kinerja operasional perusahaan tanpa mempertimbangkan pendapatan dan beban di luar aktivitas usaha utama. Formula opsional kotor: beban operasional, pendapatan dan lainnya. Pendapatan atau beban yang tidak terkait langsung dengan kegiatan operasional utama, seperti pendapatan bunga, keuntungan atau kerugian, dan penjualan aset atau biaya bunga utang. Laba rugi atau rugi bersih. Laba atau rugi yang tersisa setelah dikurangi pajak. Ini adalah angka yang menggambarkan apakah perusahaan mengalami keuntungan atau kerugian pada periode tersebut. Formula laba bersih: laba operasional plus pendapatan lainnya. 2. Laporan laba rugi perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur berproduksi barang dengan mengelola bahan atau menjadi produk jadi. Oleh karena itu, laporan laba rugi mereka lebih kompleks karena adanya berkaitan dengan proses produksi. Struktur laporan laba rugi perusahaan manufaktur seperti berikut. Struktur laporan laba rugi perusahaan manufaktur: pendapatan penjualan seperti perusahaan dagang. Ini adalah jumlah diproduksi dan diproduksi jadi. Harga pokok HPP di perusahaan manufaktur, HPP lebih rumit karena mencakup 3 komponen. 1. Biaya bahan baku. Biaya bahan baku biaya untuk membeli bahan mentah yang digunakan untuk proses produksi. 2. Biaya tenaga kerja langsung, gaji pekerja yang secara langsung terlibat dalam produksi barang. 3. Overhead pabrik. Biaya lain yang terkait dengan produksi seperti listrik, air, dan pabrik. Sewa mesin dan penyusutan peralatan HPP yang perusahaan manufaktur biasanya dihitung dengan mengalokasikan biaya-biaya ke produksi yang laba kotor. Ini menunjukkan margin keuntungan setelah biaya produksi barang. Formula laba kotor: pendapatan penjualan HPP, beban operasional dengan beban yang tidak langsung terkait dengan produksi seperti biaya pemasaran, administrasi, dan umum. Laba operasional ini adalah laba yang setelah dikurangi dengan beban operasional menunjukkan berapa efisiensi perusahaan dalam menjalankan operasional bisnis. Formula laba proporsional: laba kotor plus proporsional
setelah mengurangi biaya termasuk pajak. 3. Laporan laba rugi. Perusahaan jasa. Perusahaan jasa menyediakan layanan kepada pelanggan bukan barang fisik. Oleh karena itu laporan laba rugi untuk perusahaan jasa lebih sederhana dibandingkan dengan perusahaan dagang atau manufaktur. Laporan laba. Pendapatan jasa yang diperoleh dari penjualan layanan kepada pelanggan. Beban langsung. Beban langsung, biaya yang secara langsung terkait dengan penyediaan layanan seperti gaji karyawan yang memberikan layanan, misalnya dokter, konsultasi dan teknisi. Laba kotor. Selisih antara pendapatan jasa dan beban langsung. Beban operasional, beban yang terkait dengan administrasi pemasaran umum dan biaya lainnya, tidak langsung terkait dengan penyediaan layanan. Laba operasional, laba yang diperoleh setelah dikurangi dengan beban operasional. Formula laba operasional. Laba kotor, beban operasional, pendapatan yang beban lainnya, pendapatan atau beban yang tidak terkait langsung dengan aktivitas operasional utama seperti pendapatan bunga atau kerugian dari penjualan aset. Laba rugi bersih, laba yang tersisa setelah dikurangi pajak. Persamaan laba rugi. Semua laporan laba rugi bertujuan untuk menghitung laba atau rugi bersih yang dihasilkan perusahaan selama periode tertentu. Semua laporan penyajian pendapatan dan beban yang diakhiri dengan perhitungan. Semua laporan mengikuti prinsip akuntansi yang berlaku umum GAAP atau IFRS. Perbedaan laporan laba rugi. Jenis pendapatan pada perusahaan dagang dan manufaktur. Pendapatan berasal dari penjualan barang atau produk, sedangkan pada perusahaan jasa pendapatan berasal dari pelayanan. Komponen biaya. Pada perusahaan manufaktur, HPP terdiri dari bahan baku, tenaga kerja langsung dan overhead pabrik, sedangkan pada perusahaan dagang HPP mencakup biaya untuk memperoleh barang dagangan. Untuk jasa yang hanya memiliki beban langsung yang berkaitan dengan penyedia layanan. Kompleksitas. Laporan laba rugi perusahaan manufaktur lebih kompleks dan mencakup proses produksi yang melibatkan beberapa biaya. Perusahaan dagang yang jasa lebih sederhana karena tidak melibatkan proses produksi kesimpulan. Secara umum, ketiga jenis perusahaan memiliki tujuan yang sama dalam menyusun laporan laba rugi. Struktur dan komponen laporan tersebut menyesuaikan dengan jenis-jenis usaha yang dijalankan. Perusahaan dagang dan manufaktur lebih fokus dari penjualan barang, sedangkan perusahaan jasa lebih fokus pada penjualan layanan. Biaya yang tercatat pun bervariasi, dengan perusahaan manufaktur yang paling kompleks karena adanya biaya produksi tambahan. Sekian itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terima kasih untuk yang menonton video saya. Itu saja yang saya sampaikan. Raharja yang berlimpah harta, kosong hatinya. Hebat di dunia, ternyata gagal tafsirmu tentang bahagia. Menepilah, membuka peta, mencari makna rumahnya. Hai puas